Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya, hari ini Alhamdulillah baik, Pak. oke. Selamat pagi buat semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan Pak Indra hari ini. Sebelum kelas dimulai, alangkah baiknya ketua kelas memimpin doa kepada Imron, dipersilakan. Cek Mbak Ratna. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Oke, amin. Terima kasih Imron telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan mendata kehadiran siswa. Di kelas ini ada yang tidak hadir? Hadir semua anak-anak? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Oke, selanjutnya kalian bisa absensi biasa. Kita menggunakan dua media untuk absensi hari ini. Seperti biasa, kalian bisa menggunakan Telegram Group atau kalian bisa langsung absensi di LMS kita, LMS kebanggaan kita di bimaskul.id. Ya. Sebelum absen, Pak Indra juga absen dulu. Oke, bentar. Kalian absennya jangan salah ya, absennya di bimaskulnya ya, jangan di yang satu lagi, karena satu lagi itu kalau yang Sibam online itu buat big datanya, kalian absennya di bimaskul, jangan salah. Di bimaskul ya, di sini di bimaskul ini. Saya login dulu buat absensi hari ini. Oke. Ini LMS kita, LMS kebanggaan kita, makanya absensi di sini. Ya, ini hari kita mempelajari ini, simulasi dan komunikasi digital ini kita. Kelas 10 MM2, absensi dulu Pak Indra di sini. Oke. Setelah absensi, oke, Pak Indra udah sesi. Pak Indra masuk kelas dulu. Oke. Saya masuk kelas. Oke. Ya. Setelah saya masuk kelas, anak-anak bisa absensi. Silakan absensi di Bimaskul. Ya. Iya, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, terima kasih anak-anak. Masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ada yang ingat? Imron? Lela? Ada yang ingat? Tentang apa ya, Pak? Aduh, lupa nih saya, Pak. Aduh. Tentang itu ya Pak ya, logika ya Pak ya. Oh iya, Bayi itu pintar sekali. Iya Pak. Apa yang Bayi ketahui tentang logika Bayi? Apa ya? Cara berpikir gitu ya Pak, cara berpikir kita. Ada lagi mungkin Imron bisa menambahkan sedikit? Saya lupa, Pak. Nah. Yang lain mungkin bisa menambahkan? Mungkin itu kali ya, Pak. Urutan-urutan atau langkah-langkah gitu kali ya, Pak. Bisa. Ya, Pak Indra sedikit menjelaskan. Kemarin kita pembelajaran kemarin tentang logika dan algoritma. Di mana di situ kita berbicara banyak sekali tentang logika algoritma. Salah satunya berbicara tentang flowchart. Ada yang tahu flowchart? Masih ingat tentang flowchart? Masih ingat? Tentang flowchart masih ingat? Oke, Lela.
Ya? Flowchart itu diagram alir ya Pak. Ya, betul. Ada lagi yang mungkin menambahkan secara konkretnya seperti apa flowchart itu? Dinda, bisa menambahkan? Dinda, Angga, mungkin Angga bisa? Diagram alur, Pak. Oh, diagram. Terus fungsinya buat apa ya? Kalau boleh tahu, itu, Angga, diagram alur itu, buat apa ya fungsinya ya? Fungsinya untuk mendesain, Pak. Mendesain apa? Mendesain project, Pak. Oke. Terima kasih ya anak-anak Pak Indra yang baik hati dan Pak Indra sayangi. Selanjutnya kita hari ini akan memasuki materi baru. Materi baru ini yaitu peta minda. Apa yang dimaksud peta minda? Apa kegunaan peta minda? Apa fungsi-fungsi peta minda? Bagaimana langkah-langkah menyusun peta minda? Akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan hari ini. Tapi sebelum melangkah ke sana, Pak Indra akan menyampaikan dulu sedikit tujuan tentang pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu mengungkapkan ide-ide kreatifnya yang dituangkan dalam sebuah peta minda. Peta minda kalau dalam bahasa Inggrisnya itu mind map, atau biasa orang memanggilnya peta konsep. Itu peta minda. Itu yang pertama, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kedua, anak-anak bisa menuangkan peta konsep tersebut bisa dalam media manual. Manual bisa menggunakan alatnya kertas dan ATK, ballpoint boleh, spidol boleh. Dituangkan boleh di kertas A4 ataupun A1. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang selanjutnya, setelah menuangkan di A1 atau HPS A4, anak-anak diharapkan bisa mendemonstrasikan peta minda tersebut di perangkat lunak peta minda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya? Ada? Tidak Pak, jelas. Oh, Enggak, belum. Belum. oke ya. Oke. Pak Indra akan menayangkan sebuah video yang berhubungan dengan peta minda. Kalian boleh simak dengan seksama dengan cara kalian buat catatan kecil. Catatan kecil ya, nggak usah gede, catatan kecil. Video tersebut seperti apa? Pak Indra akan putarkan. Mari ya, Pak Indra akan ambil dulu videonya. Oke. Gunakan catatan kecil. Coba Pak Indra mau ngetes dulu suaranya ada apa enggak kira-kira nih? Kita bisa memetakan apa-apa yang Terdengar tidak suaranya? Terdengar, Terdengar Pak. Pak. Suara videonya terdengar nggak? kepala kita. Iya, Terdengar, terdengar. Pak. Oke ya, Pak Indra mulai dari awal ya. Kalian boleh perhatikan ya. Mind map adalah pemetaan pikiran. Dengan mind map kita bisa memetakan apa-apa yang abstrak di kepala kita, ide kita, gagasan kita ke dalam bentuk yang lebih konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus datang dan berkunjung di channel Presenta Ibu, channel pemandiri buat kalian semuanya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang topik mind map.
kita akan melihat kenapa kok kita perlu menggunakan mind map. Apa bedanya mind map dengan sebuah catatan konvensional dan mengapa mind map unggul. Perhatikan ya, jangan ada yang tidur ya. Dalam Simak baik-baik ya. di sini saya punya beberapa contoh mind map, teman-teman bisa lihat ya. Kita bisa buat mind map untuk aktivitas kerja kita. Kita buat warna-warni seperti ini. Mind map yang lain tentang sebuah topik presentasi. Saya punya topik learning organization, maka saya buat mind map seperti ini. Ada lagi yang lain, bisa buat rencana kerja, to-do list, dan coret-coretan seperti ini. Dan terakhir, kita pun bisa meringkas buku menggunakan sebuah mind map. Yuk kita lihat untuk video berikut ini sebenarnya kenapa kok kita perlu menggunakan mind map dan kenapa mind map lebih unggul dibandingkan teknik mencatat lainnya. Itu pertanyaan, kok kita pakai mind map sih? Emang nggak ada tools yang lain? Apa sih hebatnya mind map itu? Jadi kalau kita perhatikan, kebanyakan kita kalau nulis plan, nulis rencana, buat ringkasan itu pakai cara konvensional. Apa itu cara konvensional? Kita nulisnya itu berurut seperti ini. Poin-poinnya kita tulis. Jadi biasa nih kalau dulu waktu kita kuliah atau sekolah kita catat seperti ini. Akibatnya apa? Bentuknya itu daftar, bentuk-bentuk list, kemudian dia berurutan, sekuensial, kalimatnya cenderung panjang-panjang. Akibatnya apa? Kadang-kadang orang bisa aja dia mencatat sesuatu yang belum tentu dia pahami. Dia menulis sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti itu apa maksudnya. Jadi kalau di mind map kita nggak bisa seperti itu, kita hanya akan menuliskan apa yang kita benar-benar mengerti. Dan ini problemnya. Imron, perhatiin Imron. Model konvensional Fokus. itu sangat membosankan, sangat boring. Akibatnya apa? Kita kadang-kadang jarang merujuk ke catatan kita sendiri. Kecuali kalau Bapak Ibu, mungkin ada orang yang terakhir cukup rapi ya, kalau nulis itu teratur, rapi, kemudian bagus. Nah, itu beda. Tapi kalau catatan orang kebanyakan, ya bentuknya standar seperti yang kita lihat ini. Jadi, kenapa kok kita gunakan mind map? Karena mind map itu keunggulannya dia bisa memberikan big picture-nya, gambar besar dari sebuah Rusmani, fokus, jangan tidur. persoalan, sebuah kasus, sebuah rencana. Kemudian apalagi kita bisa melihat tingkatan informasi dari tengah-tengahnya, seperti subjek utamanya punya cabang-cabang, itu berarti nanti kategorinya, nanti punya lagi sub-subnya dan seterusnya. Jadi kita tahu informasi intinya yang mana, informasi keduanya yang mana, level ketiga keempatnya yang mana. Jadi hebatnya mind map adalah dia bisa menunjukkan hierarki sebuah informasi. Lalu apalagi kita pun bisa melihat relasi, hubungan antara satu informasi tertentu dengan informasi yang lain. Jadi ada relasi di sana. Ada warnanya, ada gambarnya, lebih menarik, lebih enjoy melihatnya. Dan nah ini dia yang penting nih. Gampang diingat serta unik. Jadi sebuah mind map ketika dibuat dengan baik dan benar, dia itu sesuai dengan cara kerja otak kita. Artinya apa? Kalau kita membuat sebuah rangkuman dalam mind map, membuat plan dalam mind map, maka nanti Bapak Ibu sekalian akan mudah merecall kembali, mengingat kembali apa yang menjadi rangkuman yang Anda sudah buat, apa yang akan Anda rencanakan. Demikian tadi sudah kita lihat bahwa sebuah mind map ini memiliki keunggulan. Kenapa? Karena dia bisa memberikan kita gambaran besar atas sebuah persoalan. Mind map juga memberikan hierarki. Dengan adanya warna, ada bentuk lengkung yang unik, ada gambar, maka mind map ini pun membantu kita mengasosiasikan sesuatu. Jadi inilah sebenarnya keunggulan dari sebuah mind map dan kenapa kok kita perlu menggunakan mind map. Kenapa mind map lebih unggul dibandingkan teknik mencatat yang lain? Lela, jangan bengong aja Lela. Sesuatu yang lain. Teman-teman bisa gunakan mind map untuk merangkum buku, satu buku penuh seperti yang kita tampilkan di sini. Bisa juga untuk membuat rencana kegiatan kita, to-do list kita. Ya, bisa untuk mempersiapkan sebuah presentasi kalau kita harus presentasi di depan umum. Juga bisa kita rangkum untuk rencana aktivitas yang kita miliki sehari-hari. Jadi itulah tadi teman-teman sekalian, dengan mind map kita bisa menampilkan ide, gagasan menjadi lebih jernih lagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Persinta Edu. Kita akan belajar mind map di video berikutnya. Dan buat kalian yang ingin secara khusus belajar mind map, jangan lupa cek deskripsi dan akhir video ini karena kami punya training
buat teman-teman sekalian. Terima kasih, kita ketemu lagi. Saya Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah memperhatikan video ini secara bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan dari tayangan video tersebut? Silakan. Yuk anak-anak, kalau ada yang mau ditanyakan? Rusmani? Ya Pak, Ada yang mau ditanyakan? kayak gini Pak, setelah melihat tayangan video tadi, itu kan bentuk petamindanya tuh kayak apa ya? Terus gitu ya Pak. Nah, Iya. apakah ada macam-macam bentuk daripada peta konsep tersebut? Oke ya. Jadi, selain bentuk yang ada di video tadi. Ya, terima kasih Oke Pak. ya. Oke, Pak Indra tampung dulu ya pertanyaannya ya. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Iki, persilakan. Baik Pak, saya mau tanya, ini untuk membuat peta minda itu apakah ada aplik khusus Pak? Yang saya tahu kan kita bisa buat peta minda itu kan menggunakan Word Pak. Iya. Nah kalau misalnya pakai aplikasi, apakah ada aplikasi khusus itu Pak? Terima kasih Pak. Oke, baru 2 pertanyaan. Ada lagi? Persilakan. Ada lagi? Ada? Tidak, Pak. Oke ya. Tadi Rusmani bertanya tentang bentuk-bentuk dan Kiki bertanya tentang aplikasi yang digunakan. Ya, Pak Indra sudah membagikan modul atau bahan ajar biasa di LMS kebanggaan kita di maskul.id. Itu LMS kebanggaan kita di Sekolah Bina Al Makmur. Kita harus bangga dengan produk sendiri. Di maskul.id itu dibuat asli produk dalam negeri atau dalam arti produk anak-anak yang sekolah di Maskul. Dan juga Pak Indra juga sudah share selain di LMS, Pak Indra sudah share juga di Telegram modul atau bahan ajarnya sudah Pak Indra share. Ya. Oke. Untuk menjawab tentang bentuk-bentuk itu, Pak Indra akan menjabarkan secara komplitnya di file presentasi. Akan terjawab dengan sendirinya, ya. Izinkan Pak Indra untuk menyampaikan file presentasi, ya. Oke, Pak Indra share screen dulu. Oke. Oke, ini presentasi Pak Indra, ya. Mohon kalian disimak apa yang akan Pak Indra sampaikan. Boleh menjeda. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh jeda aja langsung, nggak apa-apa. Kita terbuka saja. Atau mau di akhir penyampaian, dipersilakan. Oke, Pak Indra tampilkan dulu slide show-nya. Pak Indra putar dulu. Oke. Nah, sudah tampil ya? Angga? Angga, sudah tampil ya? Rusmani? Terlihat tidak? Pak. Oke, Imron? Terlihat. Imron? Sudah, Pak. Oke ya. Oke, langsung saja ini peta minda. Emang kebenaran ada di mata pelajarannya simulasi dan komunikasi digital kelas 10 disusun oleh saya sendiri. Oke, ini peta minda. Ini kira-kira Dinda ini orang lagi ngapain nih? Kira-kira? Dinda ada nggak Dinda? Iya, suaranya dong agak kenceng dikit.
Boleh? Ada. Masuk nggak Pak suaranya? Masuk, terdengar. Boleh? Iya, orang sedang menggambar Pak. Orang sedang menggambar. Oke, menggambar. Apa yang dia gambar? Apa? Konsep apa itu Pak? Itu Oh, gitu ya. gambar. Mungkin Lela bisa bantu, kira-kira orang lagi ngapain ini ya? Itu lagi sepertinya lagi menggambar yang tadi yang ada di video itu loh Pak, peta minda. Oh, gitu. Wih, cerdas sekali ya. Oh iya, tadi video udah tayang. Berarti benar emang. Kata orang-orang nih, perhatikan kalimatnya. Kata orang-orang, anak-anak berkacamata itu ada anak-anak yang pintar. Nah, karena Lela berkacamata, benar ternyata Lela ini pintar ya. Kita kasih aplaus dulu dong buat Lela dan Dinda. Ya, yang berani jawab ya. Oke. Baiti. Kira-kira orang lagi ngapain nih Baiti nih? Lagi mendesain Pak. Mendesain. Apa yang didesain ya? Mungkin itu lagi mendesain apa yang dia pikirkan. Oke ya, oke. Ada yang mau menambahkan? Boleh? Ini ada hubungannya dengan video yang tadi ditampilkan dengan yang Pak Indra akan sampaikan di presentasi ini. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Cukup? Oke, kalau cukup Pak Indra lanjut ya. Oke. Pak Indra gunakan pointer dulu biar terlihat. Ya. Oke. Ini peta minda. Mapanya simulasi komunikasi digital, simulasi dan komunikasi digital kelas 10 oleh saya. Kebenaran ininya mirip saya lah, ada kacamatanya sedikit ya, disesuaikan ya. Oke, kita lanjut. Oke. Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya kebenaran ini ada di kompetensi dasar 3.2. 3.2 ini kompetensi dasar pengetahuan menerapkan metode peta minda. KD 4.2-nya keterampilan membuat peta minda. Tujuan pembelajarannya, 1. Peserta didik dapat menjelaskan metode peta minda. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan metode peta minda. Setelah dia sanggup menjelaskan, dia harus sanggup menerapkan. Itu tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengoperasikan perangkat lunak peta minda. Jadi setelah dia bisa menjelaskan, bisa menerapkan, bisa mengoperasikan. Selanjutnya yang keempat, peserta didik mampu membuat peta minda menggunakan perangkat lunak peta minda. Sampai sini cukup? Jelas? Jelas Pak. Ya. Pak Indra lanjut kalau begitu. Ya. Nah, lihat nih. Sengaja Pak Indra kasih gambarnya perempuan. Biasanya kalau gambarnya laki-laki nih ngantuk nih. Imron tuh bisa ngantuk, Angga ngantuk, pokoknya ngantuk. Tapi kalau gambarnya perempuan, mukanya cakep, kayaknya seger ya. Oke, pernah dengar peta minda? Pernah dengar? Iya Pak, pernah. Tadi ya Pak di video ya. Benar nggak? Nah, barusan dengar di video. Oke. Ada yang tahu peta minda seperti apa? Oke. Ada yang tahu? Oke. Ada yang tadi masih ingat tuh tadi video yang tadi? Kayaknya tadi ditayangkan baru sekitar beberapa menit yang lalu, mesti udah lupa sih. Ada yang tahu? Seperti peta konsep ya Pak. Oke. Lela mungkin menambahkan? Mungkin gini, ide atau gagasan kita itu dituangkan dalam bentuk gambar-gambar seperti itu Pak. Oke. Ada lagi? Imron dari tadi kayaknya diem aja ini, liatin apa sih? Liatin orangnya, apa liatin ininya nih pertanyaannya, Imron? Fokus yang tengah Pak. Oh. Angga gimana Angga? Gimana Angga? Ayo. Iya Pak. Menurut Angga peta minda itu apa enggak?
Petaminda itu mengurutkan gagasan atau konsep kita ke dalam sebuah apa ini Pak? Peta konsep Pak. Oh gitu ya. Ide Kenapa? atau gagasan kita ke dalam. Kenapa hari ini kita mau belajar Petaminda? Ada nggak tokoh di Indonesia yang kira-kira jago banget Petamindanya? Ada nggak? Ada nggak? Tokoh di Indonesia? Ada nggak? Nggak tahu Pak siapa. Nggak Tahu, tahu, Pak. ya. Kalian pernah lihat podcast yang paling terkenal nggak di Indonesia hari ini? Podcast Ah. Deddy Corbuzier. Nah, Deddy Corbuzier itu salah satu orang yang sanggup memetakan konsep. Petaminda dalam bahasa Inggrisnya mind map. Artinya pemetaan konsep. Ya. Dia tidak terlalu senang dengan tulisan-tulisan banyak, Deddy Corbuzier itu. Kenapa? Karena kebenaran beliau itu disleksia. Ada yang pernah dengar disleksia? Ada yang tahu? Pernah Pak, pernah dengar saya Pak. Iya, gimana disleksia itu? Kayak ini ya. Dia itu apa namanya? Gimana? Sulit untuk mengingat hal yang Ya, Imron. Gimana? Itu Pak, kesulitan mengingat dalam hal seperti angka itu bisa jadi kalau misalnya tulisan Oh, B oke. dengan I, Ya. balik itu Pak. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi disleksia itu dia sulit membedakan angka A, huruf-huruf abjad tertentu. Contohnya antara B dan D, gitu. W dan M, sulit sekali. Ya. Oke. Untuk lebih jelasnya Petaminda itu seperti apa? Oke, kita lanjut. Ya. Definisi. Petaminda atau mind mapping pertama kali dikembangkan oleh Anthony Peter Buzan atau yang lebih dikenal dengan nama Tony Buzan tahun 1974. Beliau adalah seorang psikolog dan penulis dari Inggris. Tony Buzan lahir di London 2 Juni 1942. Beliau merupakan alumnus sekolah menengah Kitsilano, Vancouver, British Columbia, Kanada. Amerika Utara berarti ya. Petaminda dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran. Jadi yang dipetakan itu pikiran. Untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya. Nah, jadi ternyata tadi anak-anak Pak Indra jawabnya pas lah. Hampir 99% lah, cuma 0,1% doang. Ya. Jadi ternyata tadi pas ada video penayangan itu nggak pada tidur. Fokus ya. Kita lanjut ya. Oke. Fungsi Petaminda. Berbicara tentang Petaminda pasti tidak terlepas dari fungsi dan asas manfaat dari Petaminda tersebut. Menurut Buzan, metode Petaminda dapat manfaat 1. Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Kenapa, Pak? Nah, ntar kita jelasin belakang. Ya. Kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali pelajaran. Maksudnya apa? Nah, selanjutnya, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, yang paling penting nih, di antara yang lain bukan berarti nggak penting, ini penting banget ini. Karena pembelajaran itu harus yang namanya menyenangkan dan mudah diingat. Kenapa bisa begitu ya Pak? Karena tadi dengan tulisan-tulisan seperti dijelaskan video tadi, itu orang males, bacanya itu males. Tapi kalau udah dikonsep dengan Petaminda, itu akan lebih menyenangkan dan mudah diingat. Yang pertama, merangsang otak kiri otak kanan seperti apa sih? Jadi dengan Petaminda itu otak kiri kita dan otak kiri kebanyakan buat memori atau ingatan, otak kanan itu berkreasi, itu akan seimbang. Jadi tidak ada lagi dikenal dia dominan otak kiri atau dominan otak kanan. Yang ada dia seimbang. Oke?
Di Pertamina itu tidak ada yang namanya aturan-aturan ya. Jadi boleh mau bagaimana bentuknya, yang penting Andanya mengerti, yang penting yang disampaikan oleh Andanya juga mengerti. Seperti itu. Kita lanjut. Ya. Oke. Ini kita ke topik selanjutnya, pembuatan peta minda. Yang pertama, membuat judul. Kok judul, Pak? Yang pertama, iyalah. Kalau nggak ada judul, apa yang mau dibuat? Segala sesuatu ada judul atau temanya. Yang selanjutnya, membuat cabang-cabang utama. Setelah judul itu terbentuk, kita buat cabang-cabang utama. Selanjutnya, mengembangkan cabang-cabang utama tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Oke? Silakan. Oke, Lela. Enggak? Pak, berarti ini kalau misalnya di sini ada membuat judul, kemudian membuat cabang-cabang utama, kemudian ada mengembangkan cabang-cabang utama, berarti nanti modelnya seperti bersusun gitu kan ya, Pak ya? Oke. Atau gimana, Pak? Oh iya, ya. Untuk masalah model boleh bersusun ataupun boleh seperti apa, tidak jadi masalah. Bebas, dia itu modelnya bebas. Sesuai dengan daya kreativitas otak kanan kita. Bebas. Ya. Boleh, nggak harus bersusun nggak harus bersusun dari atas ke bawah nggak. Mau ke kanan, ke kiri, ke atas ke bawah boleh. Ya. Boleh itu, Mbak, dipersilakan ya. Nggak apa-apa, Lela ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Lela ya. Ada lagi? Oke. Biasanya Angga vokal banget, ini kok Angga suaranya hilang. Sama Baiti ini kemana ini? Oh, Baiti nih. Oh, belum sarapan. Ya Baiti, silakan Baiti. Bisa itu tidak Pak berikan contoh tuh bagaimana cara kita itu biar berpikir misalnya nih dari judul ya Pak, terus kita kembangkan lagi ke cabang-cabang utama itu bagaimana Pak? Karena kok saya belum bisa ini Pak. Oh gitu. Bisa diberikan contohnya tidak? Contohnya ya, oke. Pak Indra tampung ya, ntar ada di penjelasan yang selanjutnya ya, Baiti ya, sabar ya, sabar ya. Iya, iya. Oke. Ada lagi? Ada? Kayak pertanyaannya cerdas sekali nih Baiti ini. Emang Baiti wajar lah kalau kemarin ulangan-ulangan harian Pak Indra selalu besar ini nilainya. Ternyata pertanyaannya kritis nih Baiti ini. Ya, luar biasa nih ya. Oke, ada lagi? Ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, nah kita lanjut ya. Baiti pertanyaannya saya tampung dulu ya. Oke ya. Ya. Iya Pak. Ya, jadi terima kasih ya telah menyaksikan tayangan slide presentasi Pak Indra. Ntar akan Pak Indra jawab tuh Baiti tentang pertanyaan Baiti. Bagaimana caranya mengembangkan tadi ide tersebut? Kita harus belajar banyak dari yang namanya wartawan. Tahu wartawan? Tahu wartawan? Yang cari berita ya Pak? Betul. Kalau wartawan itu biasanya dia itu menggunakan 5W 1H. Maksudnya apa tuh 5W 1H? Ntar Pak Indra akan praktekkan ya. Ntar Pak Indra akan praktekkan di sini 5W 1H, ada yang tahu? Ada yang tahu? Pernah dengar? W-nya itu apa? Pernah Pak. Apa W-nya? What? Apa? What? Nah. Contoh. Hari ini topik yang lagi hangat itu topik apa itu? Yang hari ini yang lagi hangat nih di muka bumi. Ada yang tahu? COVID, Pak. COVID-19. Kira-kira tuh kalau COVID-19 kalau kita tuangkan dengan peta minda atau peta konsep jadinya seperti apa? Kita belum gambar ya, baru analisa aja. Kira-kira bagaimana tuh? Gampang. Kita pakai ilmunya wartawan. 5W 1H. W-nya yang pertama apa? What. Apa tuh what tuh? Apa? Bener nggak? Pak. Nah, jadi Iya. ada langsung muncul tuh satu cabang. Apa itu COVID-19? Tahu nggak tuh? Satu cabang begitu tuh. Ya, dapat tuh.
yang kedua, apa W yang kedua tuh? Where. Apa where? Di mana? Benar nggak? Kita buat cabang kedua. Di mana awal pertama kali COVID-19 itu ada? Udah dua cabang tuh, benar nggak? Yang ketiga. Apa tuh? Ada what, ada where. Yang ketiga apa yang ketiga? When. Apa when tuh? Apa when tuh? Oh, boleh when atau Kapan? when apa when? Kapan? When itu kapan? Bener nggak? Kapan pertama kali COVID-19 itu ada? Bener nggak? Ya bener nggak? Cabangnya tuh kita tulis di bawahnya. Desember 2019. Ya bisa begitu tuh. Yang keempat. Apa tuh? Who itu apa who? Itu Apa? siapa? Oke. Siapa yang pertama kali memaparkan atau terpapar COVID-19 tersebut? Nah, udah 4 cabang kita. Ya, benar nggak? Yang kelima apa yang kelima? What? What udah? Tadi udah. Udah ya. Aduh. How? Why? Kenapa orang bisa terpapar COVID-19? Paham nggak nih? Ngerti nggak? Nah, ntar kita tuangkan ntar Pak Indra akan demonstrasikan di aslinya, tapi Pak Indra akan bagi grup dulu, ya. Ada lagi sebelum kita bagi grup, ada yang mau tanyakan dulu? Oke? Sebelum bagi grup, ada yang mau tanyakan dulu? Tadi bagaimana? Oke. Yuk. Cukup ya. Oke, catat ya. Oke ya. Pak Hendra akan membagi grup ini menjadi 3 kelompok. Ya. Pak Hendra akan membagi grup ini menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama namanya kelompok RI. R-nya itu berarti Rusmani, I-nya itu Imron. Nah, kelompok pertama namanya kelompok RI. Kelompok kedua catat ABK kelompoknya. Angga, Baiti, sama Kiki. Oke. Kelompok ketiga DL. DL bukan derita lu nih. Entar DL derita lu bukan. DL itu Dinda dan Lela. Ya. Paham? Ya. Silakan kalian berkolaborasi, boleh chat-chat atau seperti apa dengan temannya, bikin grup lah, grup yang tadi 3, ya. Oke. Sudah komunikasi dengan temannya sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah. Sekarang kita bikin kesepakatan. Kita akan bikin project, ya, Projectnya sederhana aja, tidak sulit. Gak usah sulit-sulit projectnya. Kita bikin kesepakatan. Yang pertama, waktu, ya. Bikin projectnya waktunya kira-kira berapa menit? Nah, kita 30 menit aja lah, ya, waktunya, ya. Bikin project 30 menit. Ya. Selanjutnya, aktivitasnya di mana mengerjakan project tersebut? Nah, karena hari ini kita masih daring, berarti aktivitasnya dilakukan di tempatnya masing-masing. Berarti menggunakan laptop masing-masing. Ya? Paham? Oke? Untuk lebih jelasnya, Pak Indra akan mengirimkan namanya LKPD, ya, anak-anak, atau job sheet. Kalian bisa download job sheet tersebut atau LKPD tersebut biasa. Di mana? Di LMS kebanggaan kita. Ya, di bimaskul.id. Ya. Bimaskul.id. Di mana? Di bimaskul.id. Oke ya. Oke, Pak Indra share dulu ya. Oke. Pak Indra share dulu. Pak Indra nggak share-nya double. Pertama di LMS, kedua di Telegram, biasa begitu buat backup. Takutnya Lela nggak punya kuota, jadi bisa ngambilnya di Telegram. Atau Dinda nggak punya kuota, bisa ngambil Telegram. Selalu dua. Pak Indra menggunakan 2 media itu, LMS dan Telegram. Oke, udah Pak Indra kirim, udah diterima belum ya? Sudah, Pak.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke, silakan dibuka, dibaca sebentar LKPD-nya. Dilihat LKPD-nya, boleh? Lihat, boleh? Oke. Sudah mengerti ya? Oke. Oke. Sepertinya sudah jelas LKPD-nya. Ada kok langkah-langkah kerjanya, detail banget di LKPD itu. Ya kalian itu anak SMK loh, bukan anak SMP lagi. Masa selalu dibimbing terus kan nggak mungkin. SMK. Gunakan daya nalar kalian. Di LKPD udah jelas banget langkah-langkahnya. Kebenaran kita menggunakan softwarenya itu Xmind 7. Di situ ada langkah-langkahnya komplit dari awal sampai akhir. Maka tugasnya pun sudah detail sekali. Oke. Silahkan kalian kerjakan tugas tersebut. Pak Indra kasih waktu 30 menit dari sekarang. Ya, kerjain ya. Pak Indra hanya mantau saja dari sini ya. Ya, bisa kok, bisa. Jangan bilang nggak bisa. Oke ya. Gimana Lela? Bisa Lela ya? Nggak ada kesulitan kan? Tidak, Pak. Jelaskan LKPD-nya ya, Lela ya. Oh, iya. Oke ya. Oke ya. Tadi Lela sekelompok dengan siapa, Lela? Saya dengan Dinda, Pak. Oh, dengan Dinda ya. Oke ya. Angga gimana? Ada kesulitan nggak? Masih agak bingung, Pak. Agak bingung. Iya. Kalau bingung berarti boleh komunikasi dengan temannya, teman sejawat. Jangan hanya ke guru mulu. Ini kan harus kalian berkolaborasi loh antar teman itu. Dikit-dikit nanya guru, kapan mandirinya. Paham ya? Tanya ke Baiti, kalau nggak tanya ke Kiki. Ya? Gimana Baiti? Bisa kan ya Baiti ya? Ya? Jelas ya? Baiti izin, Pak. Baiti izin. Kiki gimana? Kiki jelas Kiki? Ya. Oke ya? Oke? Oke ya, waktunya habis. Selesai ya. Boleh kalian kirim jawabannya. Kirim. Biasa. Kemana tadi? Ke LMS. Kebanggaan kita. Di maskul.ai. Atau yang nggak punya paket boleh kirim di Telegram lah. Paket hemat ya, Telegram ya. Oke. Dikirim boleh dikirim. Dikirim Telegram boleh. Pak Indra belum lihat ini yang dikirim siapa nih ya. Kirim. Ayo, boleh Rusmani dan Imron siapa? Ya, jadi ntar salah satu kelompok presentasikan hasil kerjanya ya. Hasil kerjanya ya. Oke. Mana nih? Siapa yang udah ngirim? Coba Pak Indra cek dulu ya. Pak Indra cek dulu yang udah ngirim siapa ya? Angga sudah, Pak. Angga sudah ngirim? Oke. Angga kelompoknya kelompok mana ya? Coba. Kelompok 2, Pak. Pak Indra cek dulu ya di LMS ya. Coba Angga. Oke. Kelompok 2 ya. Oke. Oke. Oh iya, Angga kelompok 2 ya. Kelompok apa tadi Angga? ABK ya tadi Angga ya? Iya, Pak. ABK. Oke ya. Kelasnya Flu MM2 ya. Oke, ada kelompoknya tadi Angga. Siapa lagi tadi? Baiti. Oh, Baiti. Satu lagi? Enak banget tuh, udah di mapping tuh Pak Indra biar otaknya nyampe. Kiki. Ya. Udah nyampe nih. Pak Indra terima nih ya. Oke, udah nyampe nih ternyata nih. Oke, udah nyampe. Wish, luar biasa nih kelompok ABK nih. Luar biasa ya. Oke, Pak Indra yang share ya hasilnya ya. Yang lain boleh direfleksikan bareng-bareng.
Ya, boleh Pak Indra share. Angga boleh presentasi ya. Dia masalahnya paketnya nggak punya paket dia, makanya Pak Indra share lah ya. Oke, hasilnya pengen lihat nih punya Angga. Oh, udah nyampe ya. Oke. Kelompok 2. Oke. Oke. Iya. Cakep ya. Kerjaan cakep juga ya. Oke. Udah terlihat yang lain? Ini hasil. Oh iya benar, kelompok AB kan ya. Oke. Kurang besar, Pak. Kurang besar. Oke, Pak Indra bantu nih ya. KPD-nya. Iya, dia grupnya. Oke. KPD-nya ya. Angkanya jelas sekali. Oke. Oke. Kita langsung ke praktikum ya. Oke. Ini soal praktikumnya. Oke, silakan kelompok ABK untuk presentasi silakan. Yuk, mangga. Ayo, Angga, Baiti atau Kiki boleh? Ini hasil kerjaannya kan? Iya, Pak. Hasil kerja kelompoknya kan? Benar nggak? Iya, Pak. Ya, Oke, Pak boleh. Angga yang mau presentasi. Oke, silakan Angga, silakan. Ayo. Oke, baiklah kawan-kawan. Nih saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama membuat peta minda. Ini soalnya ya. Ya. Kita langsung ke isinya ya, coba yang lihat ya. Ya. Membuat peta minda dari jenis-jenis hewan. Jadi yang pertama itu yang kita ambil hewannya, Pak. Oke, siap. Nah, kemudian dari hewan ini tadi merah jambu nih hewan. Iya. Oh, iya. Ya kita kasih merah jambu sesuai dengan kelompok kita, Pak, yaitu ada Baiti yang cantik-cantik dan ada Kiki yang manis-manis. Kita kasih warnanya merah jambu. Merah jambu ya. Oke. Sesuai ya berarti pemilihannya ya. Iya, Pak. Iya, dilanjut boleh. Nah, kemudian dari hewan ini sesuai dengan tabelnya tadi kita bagi menjadi 3, Pak. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, jadi ada percabangannya ini 3. Kemudian dari klasifikasi hewannya ini tadi dibagi lagi menjadi ada hewan air, herbivora, ada yang hidup di darat dan ada yang di udara. Itu semua seperti itu, Pak. Karnivora dan herbivora. Kemudian yang hidup di darat ini dibagi lagi ada kambing dan sapi. Dan yang di air ada keong mas, yang di udara ada burung. Kemudian yang karnivora, kalau yang di air ini ada ikan hiu, Pak. Oh iya. Nah, kemudian yang di darat ada anjing, yang di udara ada burung elang. Iya. Oke. Nah, omnivora ini untuk yang hidup di air ada ikan lele, untuk yang hidup di darat ada babi, untuk yang di udara ada burung murai. Oke. Nah, demikian tadi, Pak, presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dong yang meriah buat kelompoknya ABK dong. Oke. Siap ya. Oke. Saya refleksikan sedikit ya. Jadi hari ini praktikum kita selesai, teman-teman. Sebelum kelas ditutup, boleh ketua kelas memimpin buat berdoa. Imron, dipersilakan. Terima kasih, Pak. Teman-teman, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.